Ya, saya minta hak saya aja dibayarkan. Gak perlu ada denda-denda, nggak perlulah. Saya butuh hak saya aja yang selama saya bekerja, yaitu yang saya dapetin aja. Ya nggak minta muluk-muluk harus denda berapa, nggak usah lah. Saya minta haknya aja dibayarin secepatnya. Udah sih, itu aja sih. Ya. Waroeng, Steak and Shake, dan Bebek Selamat, ya, Bebek Haji Selamat yang Waroeng Group ya. Kemudian ada X Gym, ada W Gym, ada Obong, The Obong. Nah, dari divisi kuliner, saya di sini sih ibarat rumput, saya lebih lagi di bawahnya rumput. Posisi saya, status saya ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di warung steak ini saya banget paling bawahnya deh gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya, namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Ini kan ada. Kita seharusnya juga turut prihatin ya, dan juga kita mendorong pemerintah ini hadir gitu ya, negara itu hadir untuk melindungi rakyatnya ya. Kalau kita kemarin sempat ramai yang masalah ijazah yang ditahan ya, terkait dengan masalah buruh, ijazah yang ditahan di Surabaya, kemudian ini ada Wakil Menteri ya, Immanuel Ebenezer yang langsung sidak dan menangani kasus tersebut. Kemudian ada Pak Armuji ya, ini saya kira Pak Immanuel Ebenezer juga harus hadir di sini ya, jangan sampai ini hanya tebang pilih yang viral-viral saja ya, karena ini juga sudah mendapat perhatian dari media-media publik ya, seperti Kompas, kemudian Tribun dan lain-lain, dan seharusnya negara itu hadir ya untuk melindungi rakyatnya ya, karena ini masih di wilayah Bandung, artinya di wilayah Jawa Barat. Kita dorong juga untuk Deddy Mulyadi untuk segera tanggap mengawal atau membantu rakyatnya, khususnya di Jawa Barat, terkait dengan pesangon yang belum dibayarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita kembali membaca berita-berita yang sampai saat ini masih membahas juga terkait dengan masalah mantan karyawan Patra yang belum dibayarkan hak-haknya, yakni gaji ataupun pesangon ya. Kali ini dari korban pikiran rakyat ya, puluhan mantan karyawan PT Veritas Rosa Internasional atau VSI yang menaungi merek Paytren mengambil hak pesangon senilai 1,8 miliar. Didirikan pendakwa Yusuf Mansur, perusahaan jasa pembayaran itu melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada 2019 hingga 2022. Mantan pegawai PT VSI Dedi Syarif menuturkan berbagai upaya telah dilakukan para mantan karyawan untuk mengubah hak pesangon, termasuk 2 kali mediasi bipartit pada 2023 dan 2024. Tapi hingga kini tak ada kejelasan. Setelah di PHK, saya sehari-hari di rumah gitu. Sempat berencana mau bikin usaha bikin ekspor impor dari uang pesangon, tapi cuma cari 4 juta dari yang seharusnya 136 juta. Akhirnya tidak jalan karena kurang modal, kata Dery di Bandung Rabu 30 Juli 2025. Menurut dia, banyak di antara mantan pegawai Paytren yang mengalami kesulitan ekonomi akibat PHK tanpa pembayaran pesangon. Kemudian selanjutnya, selain itu, pihaknya juga telah melayangkan surat ke Kementerian Ketenagakerjaan, Balai Harta Peninggalan HP atau PHP, Kementerian Hukum, Bank Indonesia, OJK, MUI untuk memperjuangkan hak para mantan pegawai Paytren. Tujuannya agar mendapat pengenalan, perlindungan, dan perhatian. Kami meminta agar pihak yang berwenang menangguhkan izin aktivasi, izin operasi, maupun izin perpanjangan PT visa hingga hak Paytren tersebut diselesaikan. Ya. Saya kira berbagai upaya telah dilakukan oleh mantan karyawan Paytren untuk pesangonnya, dan kita seharusnya juga turut prihatin ya, dan juga kita mendorong pemerintah ini hadir gitu ya, negara itu hadir untuk melindungi rakyatnya ya.
Kalau kita kemarin sempat ramai yang masalah ijazah yang ditahan ya terkait dengan masalah guru, ijazah yang ditahan di Surabaya, kemudian ini ada Wakil Menteri ya, Immanuel Ebenezer yang langsung sidak dan menangani kasus tersebut. Kemudian ada Bapak Armuji ya, ini saya kira Pak Immanuel Ebenezer juga harus hadir di sini ya, jangan sampai ini hanya tebang pilih yang viral-viral saja ya, karena ini juga sudah mendapat perhatian dari media-media publik ya seperti Kompas, kemudian Tribun dan lain-lain, dan seharusnya negara itu hadir ya untuk melindungi rakyatnya ya. Karena ini masih di wilayah Bandung, artinya di wilayah Jawa Barat, kita dorong juga untuk Kang Deddy Mulyadi untuk segera tanggap, mengawal atau membantu rakyatnya khususnya di Jawa Barat terkait dengan pesangon yang belum dibayarkan oleh pihak Paetren atau pemiliknya yakni Yusuf Mansur, teman-teman. Oke, kita lanjut di berita lainnya. Kemudian dari Tribun Jabar Bandung ya, menulis puluhan mantan karyawan PT Veritria Sentosa International (VSI) yang menaungi merek Paetren untuk hak-haknya, hak pesangon senilai 1,8 miliar yang hingga kini tak kunjung dibayarkan. Pesangon tersebut tak kunjung dibayarkan setelah 22 karyawan tersebut terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK pada tahun 2019 hingga 2022. Sehingga mereka menuntut uang pesangon itu karena sangat dibutuhkan. Perwakilan mantan pekerja PT VSI dari Syarif Hidayatullah mengatakan setelah terkena PHK sempat ingin membuka bisnis sendiri menggunakan pesangon, tetapi uang tersebut hingga kini belum cair seluruhnya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, setelah di PHK saya sehari-hari di rumah, sempat berencana mau bikin usaha ekspor impor dari uang pesangon, tapi cuma cair 4 juta dari yang seharusnya 136 juta karena kekurangan modal gitu ya. Selain diri, banyak mantan pegawai Paetren yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pesangon tidak dibayar sehingga mereka mengajukan tuntutan secara tripartit melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Di antara 22 orang itu ada teman saya yang istrinya sampai meninggal dunia karena stres dan tertekan oleh waktu menunggu uang pesangon dibayarkan. Ada juga teman saya yang sampai cerai karena masalah ekonomi keluarga habis di PHK ya, kata Dewi. Sementara kuasa hukum ex pegawai PT VSI Imas Saadah mengatakan sebelumnya lebih dari 100 orang terkena PHK oleh perusahaan tersebut, tetapi hanya 22 orang yang menuntut penyelesaian hak pesangon dengan nilai total sekitar 1,8 miliar rupiah ya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh mantan karyawan Paetren ya, kemudian kalau sampai kasus ini juga tidak diselesaikan dengan membayar hak penuh kepada karyawan Paetren, ini berarti negara gagal melindungi rakyatnya, teman-teman. Negara gagal melindungi rakyatnya dari ulah-ulah bisnis yang culas, yang kotor dan tidak amanah, kemudian tidak bertanggung jawab kepada karyawan-karyawannya, teman-teman. Ada ratusan karyawan ya, di sini disebutkan, berarti memang ini hanya beberapa persen saja ya dari total karyawan Paetren yang belum dibayar haknya ya. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya 14 mantan karyawan juga sudah dibantu oleh Pak Jani Mustafa sebagai kuasa hukum melalui jalur di Senaker juga, bahkan sampai PHI, kemudian permohonan eksekusi, teman-teman. Tetapi ternyata aset-aset Paetren ini sengaja memang disembunyikan atau mungkin dihilangkan karena memang ya ini sebagai bentuk upaya untuk lari dari tanggung jawab, teman-teman. Dan juga kita tahu bahwa manajemen atau direksi kepengurusan Paetren juga sudah berganti, dan juga saham dari Paetren juga ternyata memang ini ingin dijual ya, artinya mereka sengaja ya melimpahkan tanggung jawab kepada mungkin pemilik baru dan menggugurkan kewajibannya. Tetapi secara hukum memang seharusnya
karena pihak yang bersalah di sini adalah pihak pengurus sebelumnya, pihak manajemen sebelumnya, artinya ini tidak menggugurkan kewajiban dari pengurus Python sebelumnya untuk membayar hak karyawannya, yakni gaji pesangon maupun THR begitu. Eh, kita lanjut ya, tapi setelah 2 kali mediasi pada 2023 dan 2024, pihak perusahaan hanya memberi janji-janji dengan alasan menunggu bayaran penjualan gedung, kata Imas. Pada 18 Februari 2025, kata dia, PT VSI mengumumkan akuisisi yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan, namun pengalihan perusahaan tak menggugurkan hak-hak pekerja, tapi beralih menjadi tanggung jawab pengusaha baru. Ya, betul sekali teman-teman ya. Jadi ternyata 18 Februari ini PT VSI juga mengumumkan akuisisi ya, tetapi tidak jelas ini perusahaan mana yang atau pihak siapa yang mengakuisisi perusahaan PT VSI atau paten tersebut ya. Tetapi tentu saja kewajiban ini tetap harus dibayarkan oleh pemilik sebelumnya, yakni Zumasu, teman-teman. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang itu pun tidak mengurangi hak kerja berdasarkan aturan, maka sudah tepat X10 PT VSI melakukan tuntutan kepada PT VSI, ucapnya. Menurutnya manajemen baru tidak bisa lari dari tanggung jawab terhadap X10 PT VSI karena sekalipun antara manajemen lama dan manajemen baru memiliki perjanjian internal ya. Atas hal tersebut, puluhan mantan karyawan PT VSI pun mengadu ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung pada 24 Juli 2025. Pertemuan tripartit pun dilaksanakan yang turut melibatkan perwakilan dan dari manajemen baru perusahaan. Hasil mediasi pertama baru penyampaian tuntutan kepada pihak perusahaan, lalu mediasi dijadwalkan lagi dalam waktu akan kemudian dengan agenda jawaban dari pihak perusahaan. Kami harap ada respon positif dari perusahaan terkait dengan hak pesangon yang belum dibayarkan. Selain itu, pihaknya juga telah melayangkan surat ke Kementerian Ketenagakerjaan, Balai Harta Peninggalan PHP, Kementerian Hukum Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Majelis Ulama Indonesia untuk memperjuangkan hak para mantan pegawai pesantren. Ya. Tujuannya agar berpengalan, perlindungan, dan perhatian. Kami meminta agar pihak yang berwenang menangguhkan izin aktivasi, izin operasi, maupun izin perpanjangan PT VSI hingga hak-hak karyawan tersebut diselesaikan. Nah, ini narasinya bersama dari artikel berita Kompas ya, di Gunjang kali ini ya, tetapi ya intinya memang efek dari bagaimana PT VS atau partner yang tidak bertanggung jawab kepada hak-hak karyawannya ini mengakibatkan sampai istri dari suami karyawan ya istri dari karyawan PTN tersebut ini sampai terkena tekanan psikologis, stres ya, sakit hingga meninggal dunia. Bahkan ada yang beberapa bercerai ya. Ini penurunan dari mantan karyawan PTN. Ya, sekali lagi memang kita sudah berkali-kali mendengar suara korban, jeritan, tangisan investor ya, nasabah, kemudian orang-orang yang merasa dirugikan oleh bisnis-bisnis masuk dari berbagai macam bisnis yang narasinya ini adalah untuk membangun ekonomi umat ya, seperti misalkan Moya Vidi, kemudian patungan usaha ya, tabung tanah, batu bara ya, ini semuanya mereka kesulitan untuk menagih hak-haknya kepada Yusuf Mansur ya. Bahkan ada beberapa karyawan yang sudah menghubungi Yusuf Mansur secara langsung ya, berusaha secara persuasif ya, mengirim WA kepada Yusuf Mansur berkali-kali dan itu pun tidak ada respon ya. Ada yang hanya dibayarkan atau diberikan uang tutup mulut mungkin hanya sebesar 200.000 rupiah. Kemudian apakah itu menjawab ya tuntutan hak-hak karyawan PTN ya yang nilai nominalnya itu sangat besar juga ya untuk mereka melanjutkan taraf hidupnya kepada hidup yang layak atau lebih baik untuk teman-temannya. Bagaimanapun
uang pesangon ya, sisa gaji itu sangat dibutuhkan ya untuk menyambung hidup, untuk menyambung ekonomi ya, karena mereka tentunya harus berpikir bagaimana harus membuat usaha-usaha baru ya, atau mungkin mereka sebagai modal untuk mencari pekerjaan lain ya, karena memang tidak mudah untuk mencari pekerjaan ya, solusinya mereka membuat usaha sendiri, dan itu pun tentunya dibutuhkan modal yang cukup besar, dan pesangon itulah yang sangat dibutuhkan oleh mata kalian trainers teman-teman ya. Oke teman-teman, saya kira itu sudah cukup memberi wawasan kepada kita, memberi perhatian ya, wanti-wanti kepada kita semua untuk lebih berhati-hati mengikuti segala macam bisnis-bisnis yang digagas terutama oleh pihak-pihak yang menggunakan agama, yang terkesan menjual agama hanya untuk kepentingan bisnis, hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri, teman-teman. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.